Bang, ya, terus. Dari belakang, Bang, belakang. Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk Petojo Enclek, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah kencangnya hembusan angin dan teriknya matahari membuat amukan si jago merah kian menjadi. Warga panik dan berusaha mengamankan barang-barang berharga milik mereka menjauh dari titik api. Menurut pengakuan warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 sebuah rumah dan langsung menyambar ke bangunan lain di sekitarnya. Meski sempat kesulitan sumber air, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sebelum kebakaran semakin meluas. Untuk proses pemadaman tidak lebih dari 1 jam ya. Setengah jam sudah bisa dikuasai. Setengah jam berikutnya adalah pendinginan, gitu ya. Ada kesulitan nggak pada kebakaran? Kesulitannya adalah di sini agak susah sumber air ya. Jadi kami luncurkan unit memenuhi kebutuhan di sini ya, sekitar 17 unit. 17 unit, Pak ya? Iya, betul. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Namun 2 bangunan rumah warga ludes terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar bangunan rumah di Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Bahkan sempat terdengar 2 kali suara ledakan. Saat proses pemadaman, petugas pemadam kebakaran harus mendobrak pintu rumah warga guna memadamkan api. 1,5 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tercatat ada 16 bangunan yang hangus terbakar dalam peristiwa ini. Informasi dari RT sekitar 16 bangunan yang terdampak 2. Dugaan sementara seperti apa? Dugaan sementara belum kita bisa pastikan. Meski tidak ada korban, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Salah satu pelaku pencurian tas dengan modus ban kempes babak belur usai ditangkap seorang pelajar di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku dibawa ke Polsek Durensawit, sementara itu 2 orang kawanan pelaku berhasil melarikan diri. Salah satu pelaku pencurian tas dengan modus ban kempes babak belur usai berhasil ditangkap pelajar di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Korban seorang ibu dengan membawa balita mengejar komplotan pelaku sambil menjerit dan berteriak. Teriakan korban sontak mengundang perhatian pengguna jalan sekitar, terutama 2 pelajar yang langsung mengejar pelaku dengan menabrakkan motor hingga salah satu pelaku terjatuh, sementara rekannya membawa kabur perhiasan emas milik korban. Dalam aksinya, modus komplotan pelaku memberitahu bahwa mobil korban kempes. Usai korbannya menepi, satu pelaku berpura-pura membantu, sementara satu rekannya membuka pintu lalu mengambil tas korban dari dalam mobil. Oh. Bannya oleng di belakang, yang belakang bannya oleng. Oh. Terus saya nggak kepikiran apa-apa, saya minggir, minggir sebentar, mau buka pintu, lihat ke belakang, terus ada yang nyamperin lagi. Bannya oleng itu Bu, tapi ternyata yang ngasih tahu pertama kali langsung ke pintu samping ngambil tas saya. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku perampokan minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diringkus Satreskrim Polres Metro Bekasi. Satu pelaku ditembak petugas karena selalu mengancam korbannya dengan senjata tajam.
Tiga pelaku perampokan minimarket di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tak berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi. Salah seorang pelaku ditembak di kaki oleh petugas. Akibat setiap aksinya selalu melukai korbannya dengan senjata tajam. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang beraksi secara berkelompok mengancam kasir minimarket dengan senjata tajam jenis golok. Pelaku kemudian menguras uang 14 juta rupiah serta puluhan bungkus rokok. Usai menguras barang berharga dari dalam toko, para pelaku selanjutnya kabur melarikan diri. Uang hasil merampok digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bermain judi. Para pelaku telah melancarkan aksinya di 12 minimarket di berbagai daerah, di antaranya Bekasi, Karawang, hingga Bogor. 3 tersangka ini banyak melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Bekasi. Ada 9 laporan polisi dimulai dari 14 Juli 2023 sampai 18 April 2024, dan yang kemarin 17 Oktober. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 sepeda motor, helm, serta 2 jenis senjata tajam jenis golok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 265 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga makelar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Terduga makelar kasus Zarof Richard adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung, ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah makelar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Zarof Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022.
Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MA. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarov tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarov merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop pada Oktober 2024. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Sementara dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung RI menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara 975.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1.208.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Lalu 5.725.075.075 rupiah, kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah. Serta ada emas antam 51 kg. Usai vonis bebas dibatalkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kini menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung untuk bisa mengeksekusi Ronald Tanur. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas dan hukum yang seakan diperjualbelikan. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia dan dinyatakan Ronald Tanur dihukum 5 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini menunggu salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut untuk mengeksekusi Ronald Tanur. Kejati Jatim memastikan jika pencekalan sudah dilakukan berkoordinasi dengan imigrasi yang berlaku selama 6 bulan. Jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk-petunjuknya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana itu finalnya jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Akan melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami download. Kita harus punya petikannya dulu. Dari tadi masih belum terbuka, masih terkait dari terdakwa. Yang kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan. Insya Allah aman. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya mengaku tidak mengetahui siapa pengirimnya karena karangan bunga tersebut baru ada pada malam hari. Karangan bunga dengan kata-kata kritikan pedas ke hakim menarik perhatian warga yang melintas di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Bersyukurlah, akhirnya kebenaran itu terungkap gitu loh. Dan kalau lihat tulisan-tulisan di sini itu kan ya menggambarkan suara dari masyarakat yang menilai bahwa putusan dari Ronald Tanur waktu itu ya ada sesuatu. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya, Heru Hanindio, Mangapul, dan Erintua Damanik menjadi sorotan karena memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang didakwa menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia pada 24 Juli lalu. Ketiganya kini ditangkap karena terbukti menerima suap dari kuasa hukum terdakwa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di tengah masyarakat kesulitan ekonomi, 3 siswa SD di Pandeglang, Banten diusir dari sekolah gara-gara orang tuanya belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan. Ya, orang tua ketiga murid yang berprofesi sebagai buruh hanya bisa mengelus dada ketika anaknya dipulangkan saat jam sekolah berlangsung. Pulangatan ya? Pulangkan. 3 murid SDIT ICH Pandeglang, Banten ini dipulangkan ke rumah saat pelajaran sekolah. Ketiganya diantar dengan mobil operasional sekolah ke rumah orang tuanya di Menes, Banten. Mereka dipulangkan bukan karena nakal, bahkan mereka tercatat sebagai murid yang berprestasi. Pihak sekolah terpaksa memulangkan ketiga anak ini karena orang tua mereka belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan dan SPP sebesar 42 juta rupiah.
Anak tertua LZ saat ini duduk di kelas 6 SD, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP karena tidak bisa mengikuti ujian nasional. Orang tua menilai pihak sekolah sewenang-wenang memulangkan paksa anak mereka. Tapi pas tiba-tiba harus dipulangkan paksa, ya perasaan saya hancur. Anak-anak pun setelah guru-gurunya pulang mengantarkan mereka juga ikut nangis sedih dan menanyakan kapan bisa sekolah lagi. Sudah seharusnya sekolah memberikan perhatian khusus kepada para murid-murid dari keluarga kurang mampu, terlebih jika murid tersebut berprestasi. Namun hingga saat ini, pihak SDIT maupun pihak yayasan belum memberikan konfirmasi terkait pengusiran muridnya tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.